wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi imunisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarul Syah dan teman saya. Saya Andi Molisa Sahra. Saya Asisa Nur Fadila. Saya Rahmawati. Saya Fadian Nurjana. Saya Siti Nur Aisyah Ganis. Selamat menyaksikan. Hey yo oh ayo ayo go go, mari imunisasi. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar membentuk antibodi terhadap penyakit tertentu. Dengan demikian, tubuh akan memiliki kekebalan atau perlindungan terhadap penyakit tersebut. Sehingga jika suatu saat terpapar, orang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan. Imunisasi bisa dilakukan melalui suntikan, tetes oral, atau semprotan dan dapat diberikan sejak bayi hingga dewasa, tergantung pada jenis vaksinnya. Oh ayo ayo go go, tetapi imunisasi lindungi mimpi. Ada dua jenis imunisasi. Yang pertama, imunisasi wajib. Imunisasi wajib ini diberikan gratis oleh pemerintah karena penting untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. Ada beberapa contoh dari imunisasi wajib. Yang pertama yaitu hepatitis B. Hepatitis B ini diberikan pada dosis pertama dalam 24 jam setelah anak lahir untuk mencegah infeksi hati akibat virus hepatitis B. Yang kedua yaitu BCG, diberikan pada anak usia 0 sampai 2 bulan untuk mencegah TBC, terutama TBC berat pada anak. Yang ketiga yaitu polio, diberikan pada anak usia 0, 2, 3 dan 4 bulan untuk mencegah kelumpuhan akibat virus polio. Yang keempat yaitu DPT, HB, HIV atau vaksin kombinasi, diberikan pada anak usia 2, 3 dan 4 bulan untuk mencegah difteri, pertusis atau batuk kerajaan, tetanus, hepatitis B dan infeksi HIV atau Haemophilus influenza tipe B. Dan yang terakhir yaitu campak rubella, diberikan pada anak usia 9 bulan untuk mencegah campak dan rubella. Jenis yang kedua yaitu imunisasi tambahan. Imunisasi ini tidak wajib secara nasional, tetapi dianjurkan karena sangat bermanfaat untuk melindungi dari penyakit yang juga berbahaya. Contoh dari imunisasi tambahan ini yang pertama yaitu PCV untuk mencegah pneumonia, meningitis dan infeksi telinga, diberikan pada anak usia 2, 4 dan 12 bulan. Yang kedua, rotavirus untuk mencegah diare berat akibat rotavirus, diberikan pada anak usia 6 minggu hingga 6 bulan tergantung jenis vaksin. Yang ketiga yaitu Japanese encephalitis untuk mencegah radang otak akibat virus JI, usia diberikan pada anak usia 9 bulan untuk daerah endemis. Hey yo oh ayo ayo go go, tetapi ibu. Pertama itu mencegah penyakit. Imunisasi membantu mencegah penyakit yang berbahaya dan berpotensi fatal seperti campak, polio, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B. Yang kedua itu meningkatkan kekebalan tubuh. Imunisasi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang merupakan zat yang dapat melawan patogen penyebab penyakit. Yang ketiga, menurunkan angka kesakitan dan kematian. Dengan mencegah penyakit, imunisasi membantu menurunkan kematian terutama pada bayi dan anak-anak. Yang keempat itu membantu kekebalan kelompok. Ketika sebagian besar populasi memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu, maka orang yang belum memiliki kekebalan juga akan terlindungi karena penyebaran penyakit akan berkurang. Dan yang kelima, mengendalikan wabah. Imunisasi berperan penting dalam mengendalikan dan bahkan menghilangkan wabah penyakit tertentu. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan mengurangi resiko penyakit, imunisasi membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dan kamu, ayo raih mimpi-mimpi kita.
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang pertama itu TBC atau tuberkulosis. Dapat dicegah dengan memvaksin BCG, terutama mencegah TBC berat seperti meningitis TB. Yang kedua itu hepatitis B. Dapat dicegah dengan vaksin hepatitis B, mencegah infeksi hati yang biasa menjadi kronis. Yang ketiga itu polio. Dapat dicegah dengan vaksin polio seperti OPV, IPV, mencegah kelumpuhan permanen akibat virus polio. Nah, yang keempat itu difteri, tetanus, dan pertusis atau bisa dibilang batuk hujan. Dicegah dengan banyak vaksin DPT, melindungi dari infeksi tenggorokan berat, kejang otot, dan batuk parah. Yang kelima itu campak. Dicegah dengan vaksin campak atau MR. Bisa dibilang measles rubella, mencegah demam tinggi, ruam, dan komplikasi seperti radang paru atau otak. Nah, yang keenam itu rubella. Bisa dicegah dengan vaksin MR, penting untuk mencegah kecacatan bawaan jika ibu hamil terinfeksi. Yang ketujuh itu mumps, bisa dibilang gondongan. Bisa dicegah dengan vaksin MMR, bisa dibilang measles, mumps, rubella, mencegah pembengkakan kelenjar ludah dan komplikasi lainnya. Nah, yang kedelapan itu pneumonia dan meningitis akibat pneumococcus dicegah dengan vaksin PCV. Bisa dibilang pneumococcal conjugate dan vaccination. Nah, yang kesembilan itu rotavirus. Bisa dicegah dengan vaksin rotavirus, mencegah diare berat pada bayi dan balita. Nah, yang ke-10 itu COVID-19. Dicegah dengan vaksin COVID-19 mengurangi resiko gejala berat dan penyebab virus. Tapi imunisasi lindungi mimpi. Hey yo oh ay. Yang pertama ada hepatitis B, diberikan segera setelah lahir sebelum 24 jam. Yang kedua ada polio, diberikan saat lahir lalu usia 2, 3, dan 4 bulan. Serta suntik IPV pada usia 4 dan 9 bulan. Yang ketiga ada BCG untuk mencegah TBC, diberikan sebelum usia 1 bulan. Yang keempat ada DTP, diberikan usia 2, 3, 4 bulan, booster di usia 18 bulan dan 5 sampai 7 tahun. Yang kelima ada HIV dan PCV untuk cegah pneumonia dan radang otak mulai usia 2 bulan. Yang keenam ada rotavirus untuk mencegah diare berat mulai usia 6 minggu. Yang ketujuh ada influenza usia 6 bulan, lalu diulang setiap tahun. Yang kedelapan ada MR, dosis pertama itu usia 9 bulan, berikutnya di usia 15 sampai 18 bulan, dan 5 sampai 7 tahun. Yang ke-9 ada Japanese encephalitis untuk daerah endemis mulai usia 9 bulan. Yang ke-10 ada varicella usia 12 bulan, 2 kali suntik. Yang ke-11 ada hepatitis A mulai usia 1 tahun, 2 kali suntik. Yang ke-12 ada tifoid usia 2 tahun, diulang tiap 3 tahun. Yang ke-13 ada dengue usia 6 sampai 45 tahun, 2 dosis. Yang ke-14 ada HPV untuk anak perempuan mulai usia 9 tahun, 2 atau 3 dosis. Tetapi imunisasi lindungi mimpi. Hey yo oh. Pertama, kompres air dingin. Kompres area suntikan dengan kain dingin selama 15-20 menit untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Ini membantu mengurangi peradangan. Yang kedua, obat pereda demam, paracetamol atau ibuprofen. Berikan jika anak demam sesuai dosis yang dianjurkan dokter atau pantau suhu tubuhnya. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat membantu tubuh fokus pada pembentukan kekebalan dan pemulihan dan hindari aktivitas berat. Yang keempat, minum air. Cairan cukup penting untuk mencegah dehidrasi dan membantu tubuh membuat racun dan memberikan air putih atau jus buah.
Yang kelima, ASI untuk bayi. ASI mengandung antibodi yang membantu memperkuat sistem kekebalan bayi dan meredakan efek samping. Yang keenam, mandi air hangat. Mandi air hangat dapat menenangkan dan meredakan demam. Yang ketujuh, makanan bergizi. Makanan bergizi mendukung sistem kekebalan dan proses pemulihan. Dan yang kedelapan, hindari asap rokok. Asap rokok dapat memperburuk iritasi saluran pernapasan. Dan yang terakhir, konsultasi ke dokter. Segera konsultasi jika efek samping memperburuk atau muncul gejala serius seperti demam tinggi, kejang, atau kesulitan bernafas. Hey yo, oh